So hi, sekarang pukul 11:41 malam. And again, beberapa hari ini my schedule, my system is not working enough, not working really well. Jadwal saya tidak berjalan sesuai rencana. And this is the biggest feedback for myself. Ini adalah masukan yang paling penting, yang paling besar bagi diri saya sendiri. Please patuhi jadwal yang sudah dibuat. Sekali lagi, saya belajar dari buku ini, yaitu definisikan sebuah kesuksesan menurut diri kamu sendiri. Karena kesuksesan tiap orang itu beda-beda. Jadi, selalu definisikan kesuksesan apa yang ingin kamu capai. Dan saya belajar dari buku ini juga bahwa kesuksesan itu it's really simple. Saya juga mulai mengaplikasikan definisi sukses dari buku ini. Jadi, definisi sukses yang baru yang akan saya jalankan adalah sukses adalah ketika hari-hariku sesuai dengan rencanaku. Artinya saya menjalani hari-hari sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Saya merencanakan A, B, C, D, ya saya melakukan itu, bukan melakukan hal yang lain. Dalam arti lain, saya harus membuat sebuah to-do list, sebuah list mengenai pekerjaan atau aktivitas yang harus saya lakukan, dan saya harus melakukan hal itu, tidak menghindarinya. Kadang sesuatu yang ingin kita dapatkan itu bisa kita capai melalui pekerjaan yang kita tinggalkan atau yang kita abaikan. Jadi, buat jadwal lalu patuhi jadwal itu, oke? Itu adalah feedback saya untuk diri saya sendiri. Dan besok hari Senin, it's time to grinding again. It's time to working hard again. Waktunya untuk grinding. Work hard every single day, no matter what. 1% chance, 99% faith. I'm falling in love with the hustle. I'm falling in love with the chase. Saya jatuh cinta dengan kesibukan, saya jatuh cinta dengan pengejaran, oke? Let's go, fokus Andre, fokus. Saya bisa. Dan ya, malam ini saya juga belum berlatih berbicara, saya juga belum membaca buku. Jadi video ini sekali lagi adalah all in one. Saya baca buku dan juga latihan berbicara di depan kamera. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Keep Going by Austin Kleon. Kita mulai 5 menit, 6 menit, 7 menit membaca buku. Start from now. Keep going. 10 ways to stay creative in the good times and in bad times. Lambatkan laju dan menggambarlah. Saya selalu memiliki filosofi untuk mencoba membuat karya seni dari peristiwa biasa sehari-hari. Tak pernah terpikir olehku untuk membuat sebuah karya seni dengan meninggalkan rumah. Sally Mann. Saya selalu memiliki filosofi untuk mencoba membuat karya seni dari peristiwa biasa sehari-hari. Tak pernah terpikir olehku untuk membuat sebuah karya seni dengan meninggalkan rumah. Sally Mann. Lambatkan laju dan menggambarlah. Mari lambatkan laju, bukan dalam kecepatan atau jumlah kata-katanya, melainkan dalam nyali. John Steinbeck. Mustahil untuk memberi perhatian yang pantas pada hidupmu jika kamu meluncur dengan kecepatan yang membutakan. Bila pekerjaanmu adalah melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain, kamu harus melambatkan laju agar kamu dapat benar-benar melihatnya. Pada zaman yang begitu terobsesi dengan kecepatan, dengan hal yang instan, melambat laju membutuhkan pelatihan khusus. Setelah seorang kritikus seni, Peter Clothier
menemukan meditasi, dia menyadari betapa kurangnya dia dalam memandangi sebuah karya seni. Seringkali aku akan mendapati diriku menghabiskan lebih banyak waktu dengan label dinding di museum daripada dengan lukisan yang semestinya kupandangi. Terinspirasi oleh gerakan makanan pelan dan memasak pelan, dia mulai memelopori sesi-sesi 1 jam satu lukisan di galeri-galeri dan museum-museum tempat dia mengundang para sukarelawan untuk memandangi satu karya seni selama sejam penuh. Memandang pelan itu menular, memandang pelan itu menular, dan kini sejumlah museum di sepenjuru negeri mengadakan event-event memandang pelan. Etosnya dirangkum pada sebuah situs web Slow Art Day. Ketika orang-orang memandang pelan, mereka membuat sejumlah penemuan. Memandang pelan itu bagus, tetapi aku selalu butuh untuk melakukan sesuatu dengan kedua tanganku. Karena itulah menggambar menjadi alat kegemaranku untuk memaksa diriku sendiri dalam memelankan laju dan benar-benar memandangi hidup. Manusia telah menggambar selama ribuan tahun. Menggambar merupakan praktek kuno yang dapat dilakukan dengan peralatan murah yang tersedia bagi semua orang. Kamu tak perlu menjadi seorang seniman untuk menggambar. Kamu hanya memerlukan 1 atau 2 mata. Menggambar merupakan cara lain dari memandang yang tidak sepenuhnya kita lakukan sebagai orang dewasa, ucap seorang kartunis Chris Ware. Kita semua menjalani hidup dalam kepungan ingatan dan kegelisahan, ucapnya, dan aksi menggambar membantu diri kita hidup di saat sekarang dan berkonsentrasi pada hal yang benar-benar berada di depan kita. Karena menggambar sesungguhnya merupakan sebuah latihan dalam melihat. Kamu bisa saja tidak pandai menggambar, tetapi masih mendapatkan banyak manfaat darinya. Dalam sebuah postingan blog tentang membentuk kebiasaan membuat sketsa di masa kehidupan tuanya, kritikus film Roger Ebert menuliskan, dengan duduk di suatu tempat dan membuat sketsa sesuatu, aku dipaksa untuk benar-benar memandanginya. Menurutnya, gambar-gambarnya merupakan cara merasakan sebuah tempat atau waktu dengan lebih mendalam. Aku menjalani misi untuk membuat kontak harian dengan batinku dan memberi perhatian mendalam pada kehidupan sehari-hariku. Aku menjalani misi untuk membuat kontak harian dengan batinku dan memberi perhatian mendalam pada kehidupan sehari-hariku. Sungguh menginspirasi. Apa merek pena dan buku catatan yang kamu gunakan? Lihatlah ke atas. Lihatlah ke atas. Menggambar bukan saja membuatmu untuk melihat lebih baik, tetapi ia juga membuatmu merasa lebih baik. Seorang seniman yang menggunakan buku sketsa selalu terlihat seperti seorang yang bahagia. Ebert mengamati. Ia sungguh luhur, ucap pengarang Maurice Sendak. Itu adalah momen magic. Ketika semua kelemahan karaktermu, cacat kepribadianmu, atau hal lain apapun yang menyiksamu memudar dan tidak lagi penting. Kamera ponsel adalah alat yang menyenangkan untuk menangkap berbagai hal ketika kita berada di dunia luar. Tetapi menggambar masih menawari kita sesuatu yang unik. Pada tahun 1960-an, fotografer Henry Cartier-Bresson yang legendaris dalam menangkap kehidupan dalam film yang disebutnya Momen Penentuan. Kembali pada cinta pertamanya, menggambar. Dia menuliskan tentang perbedaan antara dua kecintaannya dalam bukunya The Mind's Eye. Fotografi merupakan reaksi langsung, sementara menggambar merupakan sebuah meditasi.
Pada tahun 2018, Museum British mulai memberikan pensil dan kertas kepada para pengunjung setelah mereka memperhatikan bertambahnya semangat pada diri orang-orang untuk menggambar sketsa karya seni tersebut. Salah seorang kurator mengatakan, "Aku merasa seolah-olah kamu akan berkutat lebih lama dengan sebuah objek ketika kamu memegang kertas dan pensil di tanganmu. Untuk melambatkan laju dan memberi perhatian pada duniamu, ambil sebatang pensil dan sehelai kertas dan mulailah menggambar apa yang kamu saksikan. Fitur terbaik sebuah pensil adalah ia tak mungkin mengganggumu dengan pesan-pesan singkat atau notifikasi. Kamu akan mendapati bahwa hal ini akan membantumu menemukan keindahan yang kamu lewatkan. Kalau kamu menggambar, ucap kartunis I.O. Plawen, dunia menjadi lebih indah, jauh lebih indah." Dan saya setuju. Menggambar adalah cara yang bagus untuk meditasi karena kita bisa kita bisa meninggalkan distraksi yang sangat banyak, yang sangat mudah kita temui. HP kita penuh dengan distraksi. Dan akhir-akhir ini saya menyadari bahwa ketika saya memegang HP saya, scrolling itu membuat diri saya menjadi lebih buruk. Saya merasa lebih bodoh, lebih tidak produktif ketika scrolling. Dan mulai hari ini saya mencoba untuk meninggalkan handphone saya, meninggalkan distraksi, dan fokus pada kehidupan saya, fokus pada pekerjaan yang harus saya lakukan. Dan mungkin saya juga akan mengaplikasikan metode menggambar untuk meditasi, tetapi saya tidak menggambar melainkan journaling atau menulis sebuah jurnal. Sejujurnya, saya ingin menulis dengan pensil dan buku, tetapi buku saya penuh, jadi saya akan mencoba untuk journaling menggunakan notebook saja, oke? Journaling itu bukan tentang menulis sesuatu yang sempurna. Menurut saya, journaling adalah media untuk talking with yourself, berbicara dengan diri kamu sendiri. Tulis saja apapun yang ada di kepala kamu. Tujuannya tidak untuk membuat tulisan yang sempurna. No. Tujuannya adalah untuk meditasi. Just write anything inside your head. Oke? Jadi, daily journal. Sekarang tanggal 27 Juli. 27 Juli. I will start my journaling.